Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan langkah baru mencapai sukses. MBS FM 107.8 Alternatif Radio Semarang. Hai mitra MBS, aku Fadila. Kali ini kita bakal ngadain podcast kolaborasi dengan salah satu UKM keagamaan, yaitu UKM Kordais. Kita udah kedatangan dua narasumber yang Masya Allah banget. Mungkin langsung aja kita perkenalan dulu ya sama narasumber kita. Monggo, Mbak Alfa. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan ya, nama saya Alfatiana Rosida. Biasa dipanggil Alfa. Nah, saya dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Di sini saya di Kordais atau Kopda Islam, terus sebagai ketua satu. Dan teman saya nih. Oke, perkenalkan ya teman-teman. Aku Anissa Fitri dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Pendidikan Komunikasi ya tentunya. Dan kalau di Kordais, aku menjabat di Departemen. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah banget. Seru nggak bisa ngadain podcast bareng kita? Senang banget. Senang banget saya. Ini sharing ya. Kita juga senang banget, alhamdulillah Kordais bisa datang ke sini. Sejarah tentang Kordais nih, mungkin bisa diceritain. Ya, silakan. Oke, kalau sejarah Kordais itu mungkin udah ya terbentuknya itu udah tanggal 28 Mei 1985 itu otomatis sudah beberapa tahun yang lalu banget gitu. Terus di Kordais sendiri itu juga ada 5 departemen dan juga 6 divisi. Ada apa aja sih Mbak kalau departemen dan juga divisinya? Mungkin bisa disebutin sama Mbak. Oke, jadi karena kita adalah Kopda Islam itu adalah salah satu UKM keagamaan yang ada di UIN Wali Songo Semarang. Ada di Fakultas Dakwah. Nah, di situ tuh kita banyak sekali cabangnya gitu ya. Bukan hanya sekedar dai karena namanya Kopda Islam nanti di ramal dai doang gitu ya kan. Tapi kita juga melebarkan sayap gitu di berbagai bidang gitu. Yang pertama divisi itu ada yang namanya divisi Kitab Kuning. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nanti tertarik di bidang Kitab Kuning atau mungkin dulunya udah ada basic Kitab Kuning, bisa di Kitab Kuning. Kemudian ada Hitobah. Nah, untuk teman-teman yang tahu nih atau dulu pernah ada basic Hitobah, monggo banget. Kemudian ada Kitab Kuning, kemudian ada Hitobah, ada namanya apa nih? Kaligrafi. Betul sekali, kaligrafi. Ini kaligrafi ini adalah art ya, tapi artnya tuh artnya ala-ala Islami ya, namanya kaligrafi. Kemudian ada juga rebana, kemudian ada juga tilawah, dan juga yang terakhir ada tahfiz Al-Quran. Nah, mungkin teman-teman kalau yang dulunya ada basic menghafal Al-Quran atau belajar Al-Quran atau pengen bahkan belajar Al-Quran, boleh banget itu Al-Quran. Nah, selain daripada 6 divisi, kita juga ada namanya departemen. Banyak sekali departemen. Yang pertama ada Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, ini yang Mbak Ani sekarang sedang geluti ya, sedang ada amanah di pengembangan sumber daya. Oke, bentar. Sebelum ngomongin tentang pengembangan manusia ya, susah nggak sih sebenarnya banyak ngobrol sama orang, ngontrol orang ya? Tentu kalau itu ya komunikasi kan tentu kompleks ya. Jadi kayak menghadapi dengan berbagai karakter, sikap manusia itu tentu kayak agak sulit buat kita sendiri gitu. Karena selain itu kita juga kayak konsep kegiatan tuh kayak gimana aja sih gitu. Dan di situ otomatis akan lebih sulit juga. Berarti harus banyak belajar ya. Oke. Kalau di UKM Kordais ini sendiri, kita dilatih apa aja sih? Kayak untuk kehidupan sehari-hari mungkin bisa memberikan banyak pelajaran buat kita. Ada banyak Mbak? Banyak banget ya. Selain daripada kita basicnya memang keagamaan, kita juga banyak dilatih mengenai sosial lah, terutama karena kita juga di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kita harus bisa nanti saat kita keluar, kita juga harus bisa siap di masyarakat sosial gitu. Di antaranya nanti kita juga membuat banyak proker ya, di antaranya tadi selain daripada divisi-divisi ada prokernya masing-masing, departemen juga ada prokernya masing-masing. Nah, itu semuanya diharapkan untuk bisa menunjang kita untuk bisa berdaya gitu lah ya nanti saat di kampus ataupun nanti kalau sudah keluar dari UIN Wali Songo Semarang begitu. Jadi banyak sekali, bukan hanya tadi mungkin karena banyak sekali divisi kayak gitu, kita juga nanti ada beberapa proker-proker yang luar biasa gitu, kayak misal bakti sosial, kemudian nanti ada miladiah atau ulang tahun
ulang tahun dari UKM Kordais itu kan butuh bukan hanya sekedar basic agama, tapi organize-nya, bagaimana kita mengordinir, kemudian kita juga latihan komunikasi juga, bagaimana kita bisa komunikasi ke teman-teman dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi banyak banget ya pelajaran yang bisa diambil gitu. Tidak cuma intra tapi juga ekstra. Wah, kayak menambah skill kita juga. Iya. Terus keutamaannya ikut UKM ini apa sih? Apa ada nggak keutamaan? Kayak baca Al-Quran ini ya keutamaan. Karena ingin itu ya, lebih dapat relasi. Terus juga kebetulan di teman-teman Kodais itu banyak dari teman-teman yang sekelas aku sih. Jadi kayak lebih enak gitu. Jadi selain dari ilmu teman, relasi itu juga pasti dapat ilmu juga ya. Karena kan kita juga beberapa divisi itu kan juga pasti kasih ilmu ke kita ya. Jadi banyak yang didapat. Udah ngomong banyak nih, kayaknya haus, mungkin bisa minum dulu ya. Iya. Boleh. Oke, mungkin aku mau tanya lagi nih terkait tentang UKM keagamaannya. Apa sih yang asik dari UKM Kordais ini? Pastinya asik banget nih. Kenapa? Kalau ditanya keasikannya apa gitu, sebenarnya tidak bisa saya pungkiri ya bahwasanya memang kalau di UKM ya terutama ya di Fakultas Dakwah itu punya ciri khas dan juga keunikan masing-masing. Tapi kalau di UKM Kordais sendiri karena memang basicnya agama, mungkin itu yang menjadi cirikannya itu. Tapi tidak dipungkiri juga, walaupun kita basicnya agama, kita nggak selamanya ngomongin tentang agama kok. Nah, makanya kenapa kok kita ada 6 divisi, kemudian ada 5 departemen, itu juga yang menjadikan UKM Kordais itu lebih unggul begitu. Karena ya kalau kita balik lagi ke kata awalnya Kopda Islam, taunya ya teman-teman mesti tentang dai gitu. Padahal ya banyak gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang nantinya teman-teman mungkin yang ingin masuk UIN, kemudian nanti masuk di Fakultas Dakwah, kalau mau masuk ke Kordais pastilah banyak sekali keseruannya, pasti banyak sekali kalian mendapat manfaatnya kayak gitu selain daripada 6 departemen tadi. Mungkin kalau dari Bani ada nambahan. Tuh, seperti tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Alfa ya, saya setuju sekali karena memang di divisi dari Kordais itu kan Nah, kalau dari Kordais sendiri kan kayak UKM keagamaan gitu ya. Jadi mungkin berbeda dengan UKM lainnya. Terus kenapa seru gitu dan juga unggul itu mungkin kalau dari divisi sendiri mungkin yang paling unggul itu biasanya karena paling banyak pesertanya itu dari divisi Kitobah dan juga divisi Rebana. Kenapa gitu kan? Karena divisi Kitobah itu kan juga kayak kenapa menduduki pertama karena di lingkup Fakultas Dakwah sendiri itu kan dakwah dan komunikasi ya. Otomatis banyak yang mengikuti Kitobah karena ingin mendalami tentang dakwah. Dan juga di divisi Rebana kenapa banyak gitu? Karena mungkin dari banyak yang anak-anak pondok mungkin banyak sekali yang bisa Rebana gitu. Jadi mungkin di situ mungkin lebih ingin meningkatkan potensinya dan juga menambah relasi. UKM kan banyak nih. Ya. Kenapa harus masuk Kordais gitu? Ya harus lah, ya, nggak harus juga. Tapi gini, lebih ke bagaimana teman-teman itu merasa punya potensi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ngerasa nih punya, oh saya kayaknya ingin lebih mendalami mengenai beberapa hal tadi, 6 divisi tadi. Salah satunya dari 6 divisi tadi, atau ada keinginan, penasaran buat tahu apa sih Kordais, itu boleh banget gitu. Karena selain daripada itu semua, Kordais itu punya kegiatan-kegiatan unggulan gitu. Karena ada kajian rutinan, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan setiap bulan. Kalau di departemennya Ani itu ada kegiatan setiap bulannya, ada juga kegiatan setiap minggunya gitu. Jadi insya Allah kalau teman-teman nanti masuk ke Kordais itu tidak akan sepi kegiatan kayak gitu. Jadi insya Allah bakal banyak kegiatan dan itu seru gitu. Gak hanya terpatok pada beberapa kegiatan gitu. Seperti mungkin kemarin ada juga kegiatan yang luar biasa ya, namanya Baksos, hari sosial. Nah itu bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa terjun langsung kepada masyarakat, mengabdi kepada masyarakat, itu juga kan bagian daripada sosial ya. Kita harus pelajari itu. Kemudian ada juga kegiatan apa lagi Mbak Ani?
Kalau yang paling penting sih biasanya kayak rutinan itu sih tadi malam. Oh, Tadi malam itu rutinan gibaan. Alhamdulillah juga peserta juga banyak. Terus kegiatan apa lagi Mbak yang mungkin banyak gitu? Oke, pencapaian. oh, Maksudnya UKM itu kan punya pencapaian masing-masing. Apa aja sih pencapaian yang pernah Kordais dapat gitu? Untuk pencapaian banyak sekali Mbak Fadila. Kalau misalnya kita lihat lagi ya dari sejarah kita 1985 sampai sekarang 2023 pastinya banyak sekali gitu. Di antaranya mungkin kalau dulu di kita flashback di 2018 ada salah satu kader dari Kordais itu ikut aksi di Indosiar itu. Keren banget ya. Kemudian kalau misalnya setiap tahunnya juga kalau di Fakultas Dakwah itu ada apa namanya itu? Porseka Porseni ya itu juga. Kemudian kalau setelah PBAK juga itu masih ada lomba-lomba tuh apa namanya, nah itu pokoknya banyak sekali lomba-lomba seperti itu. Dan kita beberapa kali mendelegasikan daripada anggota-anggota kami. Dan alhamdulillah mereka juga banyak yang mencetak prestasi gitu. Kalau misalnya mungkin teman-teman penasaran bisa datang ke PKM gitu, mungkin ada piala-piala itu juga bukti daripada prestasi-prestasi kita gitu. Kalau yang sering dapat juara tuh dari divisi apa sih? Divisi emang ya rebana. Kemudian kemarin juga tilawah. Terus kemudian kemarin juga apa namanya ini kitab kuning juga kemarin baru aja ngikutin lomba gitu. Tapi itu tingkat apa kurang tahu ya saya. Tapi dia menerjunkan 3 kalau nggak sampai 4 kadernya untuk mengikuti lomba itu. Dan kita masih menunggu, semoga hasilnya dapat prestasi. Selain pencapaian, pasti ada ya kesulitan juga nih. Kesulitan waktu open recruitment. Wah, kayaknya asik nih dua. Kesulitannya apa aja sih? Iya pasti. Karena tidak ada suatu kegiatan yang mestinya tidak sulit gitu ya. Mesti ada kesulitan sendiri. Dan dalam Kordais sendiri mungkin kalau ditanya di rekrutmennya, karena kita itu salah satu UKM dari beberapa UKM di Fakultas Dakwah, itu mungkin ini nanti pas PBAK-nya itu kan para maba itu dipersilahkan untuk memilih yang diinginkannya gitu. Nah mungkin itu yang jadi kendala kita adalah bagaimana kita menarik teman-teman maba untuk ikut ke Kordais kayak gitu. Sedangkan pilihannya itu lumayan banyak kayak gitu. Ada berapa kalau UKM di Fakultas Dakwah? Ada LPMIS ya. Terus kemudian ada KSK Wadas. Terus ada terus DSC. Terus ada apa lagi ya? Wadas. Oh iya tadi udah. Sama di Kordais itu. Makanya jadi saya rasa itu sih kendalanya. Nanti kita bagi-bagi teman-teman bagaimana teman-teman itu bisa menarik ke Kordais kayak gitu sih. Ya, dan kebetulan kemarin alhamdulillah untuk open recruitment sendiri itu pas PBAK menurutku juga banyak sih yang daftar di Kordais. Tapi untuk kayak memberikan komitmen kepada mereka untuk join ke Kordais itu lumayan sulit. Karena mungkin kayak kadang ada yang ngilang sendiri, ada yang ikut ke UKM lain, atau mungkin UKM kan juga nggak ada di fakultas doang ya, tapi kan ada juga yang di universitas. Otomatis banyak yang ikut universitas juga. Untuk Kordais sendiri nih, mungkin ada tawaran buat maba. Apa yang bakal ditawarin Kordais buat maba nanti? Oke, jadi kalau misalnya nih teman-teman calon mahasiswa Wali Songo Semarang sekarang yang sedang nonton gitu ya, monggo bisa masuk ke Kordais. Yang pertama, kalian akan dilatih soft skill tadi. Seperti tadi yang 6 saya sampaikan di depan 6 divisi tadi. Teman-teman boleh mengikuti 6-6-nya, boleh juga kalian fokus ke salah satunya. Selain soft skill, kalian juga nanti bakal belajar mengenai organisasi, bagaimana kalian nanti kalian menjadi kepanitiaan, kemudian nanti kalian mengikuti beberapa kegiatan rutinan yang memang sudah ada di Kordais gitu, dan lain sebagainya. Pokoknya insya Allah gak ada ruginya kalau teman-teman nanti masuk ke Kordais. Selain daripada tadi, kalian juga pastinya ini pasti kalian nambah relasi, kalian nambah kenalan dari berbagai jurusan. Iya, kayak gitu. Oh ya. Kordais itu aduh banget.
apa namanya, anggota koordinasi bukan hanya sekedar di apa anggota komunikasi, tapi kemarin ada juga yang dari jurusan sosiologi. matematik. Jadi peminatnya banyak banget ya. Nggak apa-apa kalau misalkan dari teman-teman ingin join di Kodais, nggak hanya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi aja, tapi dari fakultas lain boleh banget ya. Jadi kesimpulannya kayak banyak banget pelajaran yang bakal kita ambil dari Kodais, itu dari soft skill atau organisasi. Pokoknya harus join ya. Kenapa Anda memilih Kodais? Kenapa? Waktu itu di Open Recruitment kebetulan kita angkatan 21 ya. Angkatan 21 itu pendaftarannya melalui online gitu kan. Jadi nggak kayak kemarin waktu atau 2022 itu kan bisa langsung ikut tuh. Jadi kayak tahu orang-orang yang Kodais seperti apa. Orang tahu KSKWD seperti apa gitu. Tapi dari waktu angkatan 21 itu online, jadi ya pengennya apa ya kok banyak banget divisinya, kok banyak banget departemennya, bagus kayaknya gitu buat join di UKM gitu. Otomatis langsung aku daftar gitu di Kodais. Awal-awal sih mungkin karena aku dulu mungkin di Ma'had ya mungkin masih belum bisa aktif gitu. Jadi kebetulan terus aku daftar doang sih, kok aku cuma numpang nama doang, terus ya udah akhirnya aku memutuskan untuk aku udah keluar gitu, udah keluar dari pondok gitu. Jadi langsung aku pengen aktif lagi gitu di Kodais. Karena mengingat bahwa divisi dan juga departemen di Kodais itu kan banyak ya. Jadi kayak itu lagi, oh ya aku harus dapat relasi, aku juga harus dapat ilmu-ilmu dari Kodais gitu. Banyak banget berarti. Kalau Mbak Alfa sendiri sih kenapa nih? Kenapa milih Kodais gitu? Selain tadi saya sampaikan bahwasanya kan dulu saya tuh kan angkatan 20 kalau saya. Angkatan 20 itu dulu masih online gitu dan pamfletnya tuh tersebar di mana-mana gitu. Dan saya karena basicnya saya suka hitobah, jadi saya melihat ada divisi hitobah nih, kayaknya menarik. Langsung daftar deh. Jadi sebenarnya nggak harus untuk teman-teman yang mungkin punya basic hitobah, tapi kalau misalnya lihat teman-teman lihat dari divisinya, kemudian pamfletnya juga itu menarik banget, itu yang membuat saya menarik kayak gitu. Jadi sampai sekarang deh kayak gitu. Iya, kebetulan Mbak Fajra juga kayaknya ini deh anggota Kodais. Terus coba Mbak Fajra dilatih dong. Sebenarnya aku mau ngomong tapi ya udah cukup lah, kan ada narasumber yang lebih keren gitu. Kalau Mbak Alfa sendiri tuh aslinya mana sih? Oh iya, saya itu orang Kendal, tapi Kendalnya Kendal atasnya. Kalau Mbak Ani sendiri? Nah ya Jawa Timur ya. Jawa Timur Deni Canan. Jawa Timur tuh kan banyak universitas itu yang lebih keren-keren. Kenapa lebih di sini gitu? Kebetulan itu aku ada saudara yang di sini, walaupun aku juga nggak bisa tinggal sih sama saudara itu. Tapi lalu kenapa aku pengen jauh gitu, pengen merasakan kuliah di luar itu seperti apa gitu. Kebetulan di Ngawi sendiri mungkin belum ada universitas negeri gitu, jadi aku pengen coba deh di Jawa Tengah gitu. Terus akhirnya aku ambil di Semarang. Gimana perasaannya setelah masuk di sini? Ya, alhamdulillah senang. Kebetulan termasuk ketemu dengan kamu aku juga. Waduh, banyak banget ya pengalaman yang bakal kita ambil tuh. Tak kira tadi Mbak Ani masuk apa UIN, tak kira karena ada Kodaisnya. Enggak, dokter kan udah tahu, mungkin sudah tahu ya. Oh nggak tahu. Dia pengen kalau Jawa Timur enggak gitu. Pengen di Jawa Tengah. Pengen sebenarnya di Jogja sih. Kenapa? Oh, pengen di Jogja aja. Karena ya kalian tahu Jogja itu kota kenangan gitu. Wah, kenangan apa tuh? Saya juga banyak banget apa ya, hal-hal positifnya di Jogja gitu. Tapi terus akhirnya keterima di sini ya udah nggak apa-apa diterima. Kalau dulu basicnya sebelum masuk ke sini pesantren kah atau gimana? Nggak basic pesantren, nggak sama sekali. Dari TK, SD, SMP, SMA itu hingga ke semua nggak pernah di pondok. Jadi mungkin melihat teman-teman yang mungkin dari sisi keagamanya, Insya Allah bagus banget ya yang lainnya kayak agak pressure sendiri sih gitu. Tapi nggak apa-apa kok, aku tetap bisa ngambil ilmu dari mereka. Banyak banget ilmu yang didapat pastinya. Nah, kalau Mbak Alfa gimana? Kalau aku ditanya kenapa masuk UIN. Kalau aku sendiri kenapa masuk UIN, karena yang pertama saya memang mencari yang ada di Semarang gitu. Karena kemarin
sebenarnya saya sudah keterima juga di beberapa universitas selain di Semarang gitu, tapi dawuhnya orang tua di Semarang aja, jadi ya udah saya nyari yang di Semarang dan saya memutuskan untuk di UIN kayak gitu. Karena ya itu basicnya saya jadi pesantren. Ya Harus bangga dong. Iya, jadi Harus selalu semangat karena di sini banyak banget pelajaran yang mau kita ambil. Walaupun kita jauh dari orang tua gitu. Rindu nggak kadang? rindu dan alhamdulillah bersyukur banget walaupun masuk Kordais itu yang saya syukuri hingga saat ini gitu. Enggak Nggak ada dikebanggakan. apa ikut join. Iya dong, harus banget. Keren banget. Pokoknya harus sering-sering, mungkin harus sering-sering banyak ngobrol ya kali ya. Untuk biar lebih tahu satu sama lain. Iya dong, harus dong. Ya harus lebih banyak lagi. Tuh. Mungkin bisa besok kita main bareng kemana gitu. Boleh? Boleh. 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 Dan mungkin pantai kayaknya seger tuh. Betul ini, besok kan kita kan ada juga kegiatan yang besar dari Kordais sendiri, yang namanya kan Miladiyah, itu pasti kita bakal ketemu lah. Itu Mbak Fadla juga kan bagian daripada salah satu kepanitiaan. Pastinya kita nanti bakal sering ketemu, apalagi kita juga masih lingkupan fakultas dakwah, masih sering ketemu lah. Kalau kedepannya itu Kordais mau ngapain sih? Wah, seru nih. Boleh Mbak, Mungkin bisa dari sepil banyak. Emang Mbak Alfa dulu. Iya. Jadi ini karena kita juga bentar lagi mau PBAK ya. Kita ada kegiatan namanya open recruitment buat teman-teman yang nanti kira-kira tertarik kepada Kordais, monggo, kita sangat terbuka lebar untuk bisa masuk Kordais. Kemudian yang kedua, kita setelah nanti ada perekrutan, kita ada yang namanya Mapetaru, masa dan anggota baru. Nah itu nanti ada batch 1, ada batch 2 begitu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau nanti masuk Kordais kalian mau ngapain, kalian nanti bakal dimapetarukan. Mulai setelah ada Mapetaru, kalian mengikuti alur dari Kordais, yaitu kegiatan-kegiatan divisi, kemudian rutinan-rutinan. Setelah itu nanti kita ada agenda yang besar lagi, yaitu Miladiyah UKM Kordais atau ulang tahun UKM Kordais. Kenapa ini kok seru? Karena ini adalah puncaknya daripada kepengurusan di tahun ini kayak gitu. Nah kebetulan Mbak Ani ini adalah ketua panitia dari Miladiyah UKM Kordais. Mungkin Mbak Ani bisa nanti ceritain nih gimana prepare-nya atau bagaimana? Ya, ya seperti tadi yang sudah sampaikan sama Mbak Alfa ya, mungkin untuk prepare sendiri buat acara milad mungkin belum banyak ya, karena memang masih bulan September Mbak. November September. Ya, pokoknya September Oktober itu. Nah, ini masih kebentukan kepanitiaan. Masih terbentuk kepanitiaan dan kemudian nanti akan diskusikan kembali masalah terkait kayak materinya atau dan lain sebagainya. Ya, karena kalau dari tahun-tahun kemarin ya, kita juga berkaca bahwasanya saat Miladiyah kita tuh mengundang beberapa tokoh-tokoh kayak gitu yang pastinya terkenal iya, famous iya, paling iya gitu. Jadi mesti ini Mbak Ani ini bakal sibuk untuk menginginkan itu karena tahun-tahun kemarin kan kita sudah mengundang ini, berarti tahun sekarang harus lebih luar biasa lagi, tahun berikutnya harus lebih luar biasa lagi kayak gitu. Jadi banyak semangat Mbak. Ya, semangat juga Pak. Bahwa kita juga semangat dong. Mungkin kesimpulannya dari tadi kita udah banyak ngobrol ya, tentunya tentang UKM Kordais nih. Kayak ada latihan rutinan, terus mengasah skill, pelatihan organisasi gitu. Mungkin dari UKM Kordais mau ada promosi nggak gue? Kita diberi ruang nih, alhamdulillah. Oh Mbak Adi. Oke, untuk teman-teman mungkin dari angkatan 23 mau masuk di UIN Wali Songo Semarang dan juga terutama Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jangan lupa join di UKM Kordais. Untuk follow dulu nih, follow di Instagramnya Kordais di @kordais_ dan juga follow Instagram serta follow YouTube dan juga Facebooknya Kordais di UKM Kordais Official. Gitu sih dari aku. Mungkin Mbak Alfa mungkin mau. Iya, jadi nanti kalau teman-teman itu udah follow, kemudian udah subscribe juga di YouTube, gitu, nanti kalian bakal mendapatkan informasi-informasi tentang bagaimana open recruitment, Kordais dan lain sebagainya. Jadi insya Allah nanti banyak sekali pengumuman dan juga informasi yang akan
ditampilkan di sana gitu. Jadi jangan lupa follow gitu. Dan jangan lupa join di Kordais. Pokoknya jangan lupa ya buat Mitra MBS nanti yang bakal gabung. Harus dikepoin. Oke. Mungkin ya dari kita. Iya. Padahal banyak masih lagi. Kita bisa ngobrol Tapi next time. Ya, boleh. Mungkin cukup itu podcast kita hari ini dengan UKM Kordais. Mungkin kita bisa next podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan.